Yang tadinya orang tahu ini yang benar, ini yang tidak benar, ini sudah apa? Sudah jadi kabur. Ya, karena ada keinginan hati kita untuk berbuat sesuatu yang kita tahu tidak apa? Tidak baik, seperti Rasul Paulus katakan. Waktunya untuk to draw the line, waktunya untuk membuat pembatasan, untuk membuat garis pemisah. Inilah waktunya. Mari kita selamatkan anak-anak muda kita. Sumber kebenaran itu adalah firman Allah. Kalau tidak ada firman Allah, kita hanya melakukan perbuatan yang jahat. Sesuai dengan keinginan hati kita, yang ujung-ujungnya menuju maut. Ujung-ujungnya menuju maut. Jangan menjadi lemah. Setan akan berusaha untuk membuat Anda lemah, untuk melupakan firman Tuhan, untuk mengecewakan Anda dalam kehidupan Anda. Jangan kita menjadi lemah. Minta kemauan yang kuat dari Tuhan. Minta kemampuan untuk menang dari Tuhan. Pertanyaan bagi kita. Seberapa baik Anda dapat melihat perbedaan antara yang baik dan yang jahat? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ya. Mengapa? Ya, bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana orang tanya, oh pendeta ini boleh nggak kita buat? Ini boleh atau tidak boleh kita buat? Ya. Seringkali itu sudah kabur, terus terang. Saat ini, apa yang baik dan tidak baik itu apa? Sudah kabur. Orang mau membuat semau gue aja. Istilahnya, semau yang saya mau untuk buat. Tapi pertanyaan bagi kita, mengapa penting bagi kita untuk dapat memiliki perbedaan, dapat membedakan yang baik dan yang jahat? Harus ada perbedaan, saudara. Harus ada garis pembatas yang membedakan. Dunia saja ada garis pembatasnya, ada garis khatulistiwa yang kita lihat dalam dunia kita. Bukan hanya garis khatulistiwa yang menjadi batas dari satu posisi ekuator dan lain sebagainya. Tapi satu negara dengan yang lain, negara lain itu ada pembatasnya. Ada Korea Utara dan Korea Selatan. Bahkan di perbatasan itu ada namanya garis demarkasi. Ada garis demarkasi. Ada yang membatas. Ya, kita tidak bisa sembarangan untuk masuk ke Korea Selatan atau dari Korea Utara. Semua ada batas-batasnya. Dan bukan itu sih, di negara demokrasi seperti Amerika sekalipun ada pembatasnya. Pembatas antara misalnya negara bagian, ya, ada satu gedung pengadilan dan juga kantor pos. Yang gedung ini dibagi dua. Ya, dibagi dua, kenapa? Karena itu ada di garis antara negara bagian Texas dan di negara bagian Arkansas. Negara Texas, Arkansas. Jadi negara bagian situ ada apa? Pembagiannya. Dunia sudah bisa melihat kita perlu ada pembagian supaya dapat teratur. Supaya dapat teratur mana yang ada di bagian Texas akan diatur dengan hukum-hukum Texas, mana di Arkansas akan diatur dengan hukum-hukum Arkansas. Dan bukan itu saja. Dalam Anda membuat protes, ada garis pemisah antara Anda para protester dan ada polisi, atau garis pemisah antara protester yang baru lalu di New York ya, beberapa hari lalu. Ada pembatas antara kelompok A melawan kelompok apa? Kelompok B. Jadi semua itu sudah dilakukan. Kenapa? Karena itulah memang yang terjadi. Harus ada pembatasan. Harus dapat diidentifikasi mana yang memprotes, mana yang sedang menjaga keamanan, mana negara bagian ini, mana negara bagian itu, dan lain sebagainya. Tetapi, sayang sekali ya, dunia kita ini pembatas antara yang benar dan yang jahat dikaburkan, ya. Kaburkan. Orang yang benar dulu di zaman-zaman dulu kita sudah tahu, waduh ini jagoannya itu adalah orang yang baik, kalah sementara ini kalau di buku-buku atau di novel jagoannya itu kalah sedikit, tapi akhirnya yang baik itu akan menang. Tetapi sekarang di zaman modern kita, kalau Anda baca novel misalnya, Anda akan dapati bahwa tokoh utama itu bisa saja penjahat, penjahat yang kemudian mendapatkan simpati, orang bersimpati, sehingga penjahat sekalipun menjadi orang baik. Itu di novel-novel, atau di TV-TV, atau di film-film. Garis pemisah antara yang baik dan yang jahat, itu telah terjadi. Ya, garis pemisah itu telah terjadi. Kenapa? Kenapa harus ada yang tadinya orang tahu ini yang benar, ini yang tidak benar, ini sudah sudah jadi kabur. Ya, karena ada keinginan hati kita. Ada keinginan hati kita untuk berbuat sesuatu yang kita tahu tidak baik, seperti Rasul Paulus katakan, hal yang benar justru itu yang kita tidak ingin
lakukan hal yang tidak baik yang seharusnya tidak kita buat, justru itu yang kita lakukan. Ya, tidak heran. Alexander Solzhenitsyn katakan apa ya? Bahwa secara bertahap, dia katakan gradually it was disclosed to me. Secara bertahap terungkap kepada saya bahwa garis, that the line separating good and evil, bahwa garis yang memisahkan yang baik yang jahat itu tidak apa, bukan melewati negara, bukan. Itu antara Korea Utara, Korea Selatan itu bukan itu garis utama yang memisahkan Korea Utara, Korea Selatan, atau bukan antara kelas, struktur sosial masyarakat ya kaya atau miskin, bukan. Atau bukan berdasarkan political party, bukan berdasarkan partai politik, tetapi yang menjadi pemisah yang utama dari antara yang baik dan yang jahat itu adalah pemisah yang harus selalu terjadi di dalam hati manusia. Ya. Jadi jangan kita berpikir, oh saya sudah menjadi orang baik karena saya sudah berada di partai A, atau saya berada di agama A, atau agama B, atau apa, maka saya sudah menjadi orang baik. Kita memilih untuk menjadi baik itu dari dalam hati kita, untuk kita pilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Tetapi hati kita, seperti kita sudah pelajari, Alkitab sudah mengatakan betapa liciknya hati kita. Ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Kenapa? Karena segala pemahaman-pemahaman kita, ya, kita sudah diindoktrinisasi dengan begitu banyak ajaran-ajaran yang katakan, do whatever you want to do. Lakukan segala sesuatu yang Anda mau lakukan. Di tahun 90-an, 1920-an ya. Ada filsuf-filsuf yang anti Tuhan juga, ataupun yang tidak juga anti Tuhan, tapi yang menulis buku seperti Friedrich Nietzsche. Ya. Dia membahas tentang moralitas yang dikatakan beyond good and evil. Melebihi, moralitas yang melebihi hal yang baik atau yang tidak baik. Agama firman Tuhan katakan ini yang boleh, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan begini. Sudah jelas antara yang terang dan kegelapan. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermoral, mana yang tidak bermoral. Tetapi mulai dari Nietzsche, atau sebelumnya juga sudah ada ya. Lalu juga Joseph Fletcher yang menulis buku tentang situation ethics, artinya moralitas baru, situation ethics, etika situasi. Yang menentukan mana yang baik atau tidak baik itu bukan apa yang Alkitab katakan, tapi situasinya dong. Ya, situasinya, saya lagi kepepet pendeta, saya lagi kelaparan, ya udah saya mencuri, nggak apa-apa. Walaupun Alkitab katakan jangan mencuri, tapi kalau situasi saya dalam keadaan lapar, maka saya berhak untuk mencuri. Dan situation ethics ini, situasi etika ini mengajarkan bahwa seperti hasil-hasil research ya, New Morality and Religious Communities menyatakan bahwa kita tidak harus mendengarkan apa yang tradisi-tradisi Alkitabiah, tradisi-tradisi agama, traditional models tentang moral life, kehidupan bermoral itu udah kuno, jangan ikuti. Manusia modern harus menetapkan bahwa standar moralitas mereka adalah seperti situation ethics ini, new moralitas ini, standarnya adalah kasih. Kalau saya mengasihi seseorang, ya, saya mengasihi seseorang, lalu kami berzina, walaupun dia sudah punya suami, saya sudah punya istri, tapi kami suka sama suka, kami saling mencintai, maka monggo silakan berzina, ya. Itulah moralitas baru. Karena apa? Situasinya Anda saling mencintai. Anda tidak mencintai lagi istri Anda. Anda tidak mencintai suami Anda. Kalau Anda saling mencintai, walaupun sudah punya suami atau istri, silakan. Monggo, silakan. Ya. Itulah moralitas baru. Moralitas baru itu menyebabkan orang melakukan apa saja in the name of love. Ya. Apa saja. Moralitas baru. Jangan pikir apa yang Alkitab katakan. Ya. Kalau Alkitab katakan jangan punya tato, tapi Anda mau pingin tato, tapi ya itu kan Anda suka ya, silahkan, monggo ya. Dengan kata lain ya, salah satu tadi begitu banyak. Misalnya hubungan sejenis dan lain sebagainya. Kalau Anda saling mencintai, di atas namakan cinta, itulah moralitas baru, moralitas manusia modern. Apapun yang Anda mau buat, mau kumpul kebo dulu sebelum kawin dan lain sebagainya, silakan. Kalau dinamakan cinta. Monggo, silahkan. Ya, tidak heran pada saat munculnya situation ethics, Friedrich Nietzsche, Theodore Roosevelt katakan apa ya? Ada yang percaya, they are those who believe. Ada yang percaya bahwa modernitas baru menuntut moralitas baru. Modernitas baru menuntut moralitas baru.
Apa yang gagal mereka pertimbangkan, orang-orang modernitas ini yang gagal mempertimbangkan adalah kenyataan pahit bahwa tidak ada yang namanya moralitas baru. Harsh reality that there is no such thing as a new morality. Itu nggak ada itu moralitas baru. Sesungguhnya kebenarannya adalah yang dikatakan apa? Hanya ada satu moralitas. There is only one morality. All else. Yang lainnya adalah amoralitas, tidak bermoral. Ya. Jadi jangan kita bilang, oh itu kuno, katakan jangan berzina. Kalau suka dengan suka, cinta saling mencintai, silakan. Itu tidak lain adalah amoralitas. Kita sudah melihat begitu banyak orang dunia yang mempercayai moralitas baru. Tapi orang dunia sendiri melihat bahwa keberadaan ini tidak baik, saudara. Ya, ini saya tidak tahu apa dia orang percaya ini, tapi dia seorang banker, ya, banker, dia orang perbankan, dia Richard L. Hudson. Dia menulis buku. It's time, dia katakan, waktunya untuk to draw the line, waktunya untuk membuat pembatasan, untuk membuat garis pemisah. Inilah waktunya. Mari kita selamatkan anak-anak muda kita, dikatakan dalam buku ini, bukunya It's Time to Draw the Line. What parents must do now to save our children and restore our national treasure. Nilai-nilai yang berharga di Amerika Serikat ini, dengan kata lain, sudah dirusakkan, dengan kata lain, oleh sebab moralitas baru itu. Ini diobservasi oleh Richard Hudson ini, ya. Dia katakan apa? Bahwa para orang tua saat ini menghadapi banyak tantangan untuk menentukan batasan-batasan dalam iklim moral yang terus-menerus berubah dewasa ini. Oh silakan, ini boleh, silakan semua. Segala sesuatunya boleh kita lakukan, boleh silakan. Apa saja di dalam nama cinta dan lain sebagainya silakan. Tapi dia katakan saatnya bagi para orang tua menentukan batasan-batasan dan meningkatkan pengaruh dan perhubungan mereka dengan anak-anak mereka. Bahkan dalam menghadapi serangan media yang terus-menerus. Ya, film apa saja yang akan nonton, waduh itu tidak ada lagi harus kawin sebelum ada seks dan lain sebagainya. Tidak ada lagi. Serangan media itu menerus menyatakan ini dapat kita buat, menyebutkan nama Tuhan kita dengan sia-sia, memiliki ilah-ilah lain dan lain sebagainya. Serangan media yang terus-menerus meluas dan sering menyimpang dari nilai-nilai masyarakat yang bermoral. Penulis ini tidak berbicara tentang nilai-nilai masyarakat sesuai Alkitab, tapi dia katakan masyarakat yang bermoral yang merupakan standar di Amerika Serikat ini sudah hilang, dengan kata lain, sudah hilang. Nilai-nilai, dia katakan, nilai-nilai dan karakter harus diajarkan kepada anak-anak agar mereka memiliki kehidupan yang teratur. Presiden Amerika Serikat yang kedua, yang bernama John Adams, kedua setelah George Washington. Waktu di zaman George Washington, dia itu adalah seorang wakil presiden, tapi dia menjadi presiden yang kedua. John Adams, dia katakan bahwa apa? Fondasi daripada national morality, moralitas nasional, ya, yang harus ada itu ya, must be laid in private families. Jadi nilai-nilai itu apa? Harus ada di dalam apa? Dalam masyarakat, dimulai dari rumah tangga. Dimulai dari rumah. Tapi coba kita lihat saat ini. Saya tidak punya waktu lagi untuk tampilkan bagaimana ada keluarga-keluarga di Amerika. Bayangkan di Amerika Serikat Anda tidak boleh membeli minuman keras atau minum minuman keras kalau Anda berusia 21 tahun. 21 tahun Anda baru boleh beli misalnya bir ya di Amerika Serikat ini, tidak boleh merokok dan lain sebagainya 21 tahun. Tetapi bayangkan ada anak-anak kecil umur 5 tahun dilahirkan laki-laki, tapi anak laki-laki itu bilang, "Papa, saya mau menjadi wanita. Saya mau menjadi wanita." Orang tuanya setuju, dibawalah ke dokter, dioperasilah anak laki-laki tersebut, dirubah kelaminnya untuk menjadi kelamin wanita atas permintaan anak yang usia 5 tahun itu, saudara. Jadi sering saya bertanya, ini di mana orang tua yang mengajar kepada anak-anak mereka? Adakah orang tua di Amerika saat ini mengajar fondasi-fondasi moral yang tadinya dimiliki di negara Amerika ataupun di Indonesia dan di mana saja? Tetapi itulah, dilupakan. Orang tua tidak lagi. Kenapa? Karena mereka sendiri. Bagaimana mau melatih anak kita bermoral? Tidak ada yang bilang begitu kepada saya. Tapi mungkin dalam bayangan saya. Bagaimana kita mau melatih anak-anak kita dalam hal bermoral? Kalau kita sendiri tidak bermoral, dengan kata lain ya. Itulah sebabnya Ulangan 6 ayat 5-7 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu.
apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Firman Tuhan yang dinyatakan oleh Musa kepada bangsa Israel. Haruslah engkau perhatikan. Bukan hanya engkau perhatikan, Musa katakan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ajar. Dari hari ke sehari. Ajar. 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 Bagi kita orang dewasa, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan teguran Tuhan. Dengarkan janji-janji Tuhan. Dengarkan kekuatan Tuhan. Berulang-ulang ya. Berulang-ulang kali. Kenapa? Kalau tidak di masa muda, jangan sampai itu terlambat. Pengkhotbah 12 ayat 1 katakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang. Ya. Jadi pada masa muda, biarlah kita ingat. Jangan kita pikir, aduh, nantilah saya nggak usah kasih pengajaran ke anak-anak saya. Nanti dia tahu sendiri. Hati-hati. Anda berpikir seperti itu, anak-anak Anda tidak akan menerima pengajaran. Kalau Anda tidak atau kita tidak mengajarkan kepada mereka sekarang. Mereka akan tahunya itu dari mana? Dari TikTok, dari ini dan itu, yang banyak ajaran-ajarannya itu salah di dalamnya ya. Salah, yang terlalu sensual dan lain sebagainya. Jadi ingatkan mereka, ajarkan kepada mereka. Didiklah Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Train up your child. Ya. Jangan Anda biarkan anak-anak Anda mendapat didikan dari apa? Video-video yang mereka lihat sendiri, karena Anda juga tidak mau diganggu dengan video-video yang Anda nonton dan lain sebagainya. Jangan. Didiklah mereka ya. Ini teguran buat saya, kita semua ya, untuk kita semua. 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Ini deh. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang. Ini anjuran Rasul Paulus pada Timotius ya. Hendaklah engkau tetap berpegang, Timotius ya, pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dan dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu, kepada ibumu, kepada omamu yang mengajarkan engkau, Timotius. Dengan kata lain Rasul Paulus katakan. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Rasul Paulus, Amsal, dan semua penulis Alkitab mengajak kita semua untuk dapat memiliki moralitas, bukan moralitas baru, tapi moralitas ilahi. Memiliki kebenaran ilahi. Mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita harus pelajaran kita katakan untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, itu diketahui dari mana? Dari kitab suci. Rasul Paulus katakan yang dapat memberi hikmat padamu, menuntun engkau kepada keselamatan. Di luar kitab suci hanya ada kebinasaan. Itulah sebabnya untuk mengetahui membedakan yang baik dan yang jahat, sumber kebenaran itu adalah firman Allah. Sumber kebenaran itu firman Allah. Mau cari tahu, bukan berdasarkan filsafat saya, hasil pemikiran saya, tapi apa yang dikatakan firman Tuhan. Itulah sebabnya, terus terang saya, mungkin ada orang bilang, Pendeta Lantung ini bosan, banyak benar ayatnya. Inilah kekuatan saya, saudara. Inilah sumber saya. Saya bisa ngomong kiri kanan, apa saja, tapi saya mau berdasarkan firman Tuhan. Dengan kata lain ya. 2 Timotius 3, 16-17 katakan apa? Orang-orang segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Firman Allah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, mana yang baik, mana yang tidak baik, untuk memperbaiki kelakuan, mana kelakuan baik, mana kelakuan tidak baik, untuk mendidik orang dalam kebenaran dan tidak mengetahui apa kegelapan ya, mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai Allah dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau tidak ada firman Allah, kita hanya melakukan perbuatan yang jahat. Sesuai dengan keinginan hati kita, yang ujung-ujungnya menuju maut. Ujung-ujungnya menuju maut. Jadi, mari kita peliki poin pertama. Sumber kebenaran adalah apa? Firman Allah. Poin kedua, kita harus menerima firman Allah itu dengan hati yang terbuka. Jangan kita bilang, tapi saya sukanya berzina. Ya, kalau Anda memang itu ya, memang Anda sedang menolak firman Allah. Anda sedang menutup hati Anda.
Hati kita harus terbuka untuk ditegur. Jangan pikir, ini tegurannya ini bagus nih pendeta ya untuk nih orang-orang itu mereka itu memang patut ditegur dengan ayat ini. Jangan. Saya harus melihat pada saat saya membawakan firman Tuhan pada Anda, saya harus melihat ini teguran dulu kepada saya, ya. Supaya saya juga dapat diperbaiki sebagai pembicara sekalipun, ya. Kita harus memiliki hati yang terbuka bahwa firman itu bukan untuk Anda yang mendengarkan, tapi untuk saya yang membawakan firman tersebut, ya. Harus memiliki hati yang terbuka. Itulah sebabnya orang-orang ditulis dari Kisah 17 ayat 8 dan ayat 8 dan 12. Sorry, saya salah tulis ayatnya ya. Ini Kisah 17 ya. Ayat 8 dan sampai 12 ya, bahwa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hati mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Laki-laki Yunani. Mari kita lihat ayatnya. Anda tolong cari ya ayat ini dalam Kisah pasal 17. Jadi mereka terbuka menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati-hati yang terbuka. Kalau kita memiliki sumber kebenaran firman Tuhan yang kita terima dengan hati yang terbuka, dan kemudian firman itu bukan hanya masuk dari kiri ke kanan, tapi kita renungkan dan kita praktekkan, maka langkah ketiga atau poin ketiga yang dapat kita lihat bagaimana firman itu membantu kita untuk melihat yang baik dan jahat adalah kita dapat berbuah. Dari firman yang kita terima dengan hati yang terbuka menjadi firman yang berbuah. Matius 7 ayat 16 dan 17 katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kita harus memiliki buah. Kalau kita memilih dari pohon yang baik, dari fondasi kita, firman Tuhan yang baik, maka firman Tuhan yang kita terima akan menghasilkan buah-buah roh, ya, buah roh, ya, akan menghasilkan karunia-karunia rohani yang membawa kehidupan kita menghasilkan hal-hal yang baik. Ya, menghasilkan yang baik. Tidak heran, ya. Zig Ziglar katakan bahwa hidup adalah gema, bagaikan gema. Apa yang kita kirim, kalau kita bergema ya, kalau kita bicarakan di tempat yang ada gema, boom, lalu akan muncul boom, 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 boom. Kembali lagi apa suara kita itu bisa gema itu kembali lagi ya. Jadi hidup adalah gema. Apa yang Anda kirimkan akan kembali. What you send out comes back. Ya. Apa yang Anda berikan, apa yang Anda tabur, Anda akan tuai. Ya, what you sow, you reap. What you give, apa yang Anda berikan, itu akan apa? Anda akan terima, akan kembali kepada Anda. Apa yang Anda lihat pada orang lain, itu juga ada di dalam diri Anda. Jadi kalau Anda hanya melihat hal-hal negatif dari orang lain, Anda hanya pikir-pikir negatif dari orang lain, sesungguhnya Anda sendiri yang negatif. Terus terang, Anda sedang merefleksikan diri Anda. Anda bilang, dia orangnya tukang begini. Tapi sesungguhnya itu adalah gambaran dari diri kita sendiri. Gambaran dari diri kita sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan mengajak. Marilah kita dikatakan apa? Diperbaharui setiap hari. Kita sudah pelajari bagaimana kita harus bertobat setiap hari. Harus mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Harus membuka hati kita setiap hari. Harus berbuah setiap hari. Dan kalau kita jatuh, harus memohon pengampunan setiap hari. Harus memohon pengampunan setiap hari. Agar supaya kekuatan Tuhan itu dapat menjadi bagian kita. Harus bertumbuh dari hari ke sehari. Harus baik, semakin baik. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kemauan dan kemampuan yang Tuhan berikan. Hari ke hari harus bertumbuh. Saya pernah menjadi dosen ya, dan saya perhatikan kalau para mahasiswa saya yang sukses, mahasiswa yang sukses adalah mahasiswa yang setiap hari dia akan apa? Belajar dari apa yang saya jelaskan hari ini. Dia biasanya mahasiswa sukses itu dia akan merenungkan, dia akan membagikan, dia akan mendiskusikan pelajaran itu kepada sahabat-sahabatnya.
Dari hari ke hari dia akan bahas, itu dia bisa bicarakan lagi, ajarkan. Jadi dia bertumbuhkan. Saya cuma bicara satu kali, tapi dia tumbuhkan, dia perbesar, dia merenungkan, dia melihat. Dan pada saat ujian akhir, mereka nggak perlu lagi apa, pusing-pusing. Sudah menjadi darah daging dengan kata lain pelajaran itu bagi mereka. Sehingga waktu ujian akhir mereka tidak apa, tidak susah. Tapi ada mahasiswa yang pada saat saya mengajar, mereka tidur atau main atau apalah ya. Lalu pada saat malam harinya gantinya mereka mau mengulangi pelajaran hari itu, mereka main-main dan lain sebagainya, ngobrol ini dan itu, begadang dan lain sebagainya. Begitu ujian datang, baru mereka coba untuk apa? Scramming, untuk apa? Ada kalanya sukses, tapi sering kali yang terjadi, mentok otak mereka. Ujian akhir pada umumnya apa? Gagal. Jadi pertumbuhan kerohanian kita, mengetahui hal yang baik dan yang jahat, jangan menjelang pintu kasih yang tertutup. Pintu kasih yang tertutup, menjelang pintu kasih yang tertutup, baru oke, saya akan pilih Yesus, Terlambat. Untuk memilih Yesus, sudah harus kita lakukan dari saat ini, dari hari ke sehari, dari firman Tuhan yang kita terima dengan hati yang terbuka, yang terus berbuah dalam kehidupan kita. Itulah yang akan membawa kita pada saat pilihan itu datang, pada saat final exam, pada menjelang pintu kasih yang tertutup, final exam, kita sudah tidak perlu takut. Kenapa? Karena karakter kita sudah terbukti ya, sudah terbentuk ya. Itulah sebabnya Robert Collier katakan bahwa sukses adalah jumlah dari usaha kecil yang dilakukan berulang-ulang dari hari ke hari. Kebenaran yang kita lakukan dari hari ke hari. Firman Tuhan yang menjadi bagian saudara dan saya dari hari ke hari. Yang kita terima dengan hati terbuka. Yang berbuah dalam kehidupan kita. Karena kita praktekkan. Karena kita bagikan kepada orang lain. Itu bagaikan benih yang akan menghasilkan buah. Benih yang menghasilkan buah. Galatia 6 ayat 8-9 katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ya, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah jemu-jemu mempelajari firman Tuhan. Janganlah jemu-jemu mempraktikkan firman Tuhan. Janganlah dalam mempraktikkan firman Tuhan itu kita melakukan kebajikan bagi sesama kita. Yang kita tidak tahu sesungguhnya kita sedang melakukan kepada Tuhan. Ya. Jadi janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya berdoa. Tuhan menguatkan selalu kita. Jangan menjadi lemah. Setan akan berusaha untuk membuat Anda lemah. Untuk melupakan firman Tuhan. Untuk mengecewakan Anda dalam kehidupan Anda. Jangan kita menjadi lemah. Minta kemauan yang kuat dari Tuhan. Minta kemampuan untuk menang dari Tuhan. Saya baik.